Orang-orang bilang, ada tempat di pantai selatan yang tak boleh disebut namanya keras-keras. Tempat itu bukan hanya gerbang ke laut, tapi juga ke dunia gaib di mana segala permintaan bisa terkabul, asal kau siap kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa kembali. Reno dan Fikri berdiri di atas pasir hitam yang lengket, menghadap ombak yang menggulung tanpa henti. Udara pagi terasa berat, seolah mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar garam dan kelembapan. Ini dia tempatnya? Tanya Fikri pelan, seolah takut suaranya memancing sesuatu dari balik kabut yang menggantung di atas air. Reno mengangguk. Di balik karang itu, mereka bilang, kalau kau datang dengan niat yang kuat, dia akan mendengar. Dia. Sosok yang tak disebutkan namanya. Entah perempuan atau makhluk lain. Beberapa menyebutnya Ratu Laut, sebagian lain hanya menyebutnya penguasa bawah. Namun yang pasti, ia bisa memberi kekayaan dalam semalam. Reno sedang putus asa. Ibunya sakit keras, dan biaya rumah sakit menumpuk. Fikri, sahabatnya, awalnya menolak terlibat. Tapi malam demi malam melihat Reno menangis dalam diam, akhirnya membuatnya ikut walau hatinya menjerit tidak. Mereka berjalan ke celah batu yang menganga seperti mulut raksasa. Di dalamnya gelap, hanya suara tetes air dan desir ombak kecil yang menemani. Reno mengeluarkan sesajen dari tas, kembang 7 rupa, segelas air laut, dan sehelai rambut ibunya yang dia ambil diam-diam. Kau yakin mau lanjut? Tanya Fikri dengan suara gemetar. Aku harus. Ini satu-satunya jalan. Mereka duduk bersila di hadapan batu besar yang menyerupai singgasana. Saat matahari mulai tenggelam, suara laut berubah. Seperti ada sesuatu yang bergerak jauh di dasar. Kemudian, datang bisikan. Apa yang kau minta, dan apa yang kau beri? Fikri menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Reno menjawab dengan suara nyaris putus, aku minta kekayaan. Aku beri apapun, apapun yang kau minta. Tak ada angin. Tak ada ombak. Hening seperti kematian. Lalu suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat, lebih dingin. Perjanjian diterima. Tapi ingat, laut tidak pernah memberi tanpa mengambil. Ketika mereka keluar dari gua, malam telah jatuh. Tapi laut belum tenang. Dari kejauhan, gelombang besar naik dan di antara buih putihnya, Fikri melihat sesuatu berdiri diam. Sosok perempuan dengan rambut menjuntai sampai tanah, dan mata kosong menatap langsung ke arahnya. 3 hari setelah pulang dari pantai itu, hidup Reno berubah. Uang datang entah dari mana, rekening bank yang kosong tiba-tiba terisi, bisnis kecil milik keluarganya ramai seketika, dan pengobatan ibunya berjalan lancar. Semua terasa seperti mimpi. Tapi Fikri tak pernah merasa lega. Sejak malam itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi yang sama, laut hitam, ombak tinggi, dan suara perempuan yang terus memanggil namanya. Fikri mencoba bicara pada Reno. Lo nggak ngerasa aneh, Ren? Kayak ada yang ngawasin? Reno hanya tertawa kecil. Santai aja, kita udah dapat apa yang kita mau, kan? Gua nggak mikirin yang aneh-aneh. Namun malam itu, mimpi Fikri jadi berbeda. Ia melihat dirinya berdiri di tepi pantai, sendirian. Air laut surut jauh, memperlihatkan dasar laut yang penuh tengkorak. Di ujung sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang, dengan gaun hijau basah yang menjuntai. Matanya hitam, kulitnya pucat seperti bulan. Ia tidak bicara. Tapi Fikri tahu apa yang dia mau. Bukan kau yang membuat perjanjian. Tapi kau ikut mendengarkan. Dan yang mendengar tak bisa lari. Fikri terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Ia langsung menelepon Reno, tapi tak diangkat. Besoknya, Reno tak masuk kerja. Fikri datang ke rumahnya. Pintu terbuka setengah. Rumah itu sepi. Dan di lantai ruang tamu, Fikri menemukan jejak air asin yang mengarah ke kamar Reno. Ia mendorong pintu kamar perlahan. Reno duduk di ujung tempat tidur, membelakangi pintu.
Tubuhnya gemetar, seperti menahan tangis. "Ren?" Fikri mendekat. Ketika Reno menoleh, matanya merah penuh garis hitam, dan dari telinganya menetes air laut. Suaranya paruh saat ia berkata, "Dia datang semalam. Dan dia bilang waktunya belum cukup." Fikri mundur perlahan. Udara di kamar tiba-tiba menjadi lembab dan dingin. Di dinding, mulai muncul noda air. Dari lantai, terdengar suara seperti ombak kecil, meski mereka jauh dari pantai. Dan suara itu datang lagi, menyusup ke dalam kepala mereka berdua. "Satu jiwa belum cukup. Satu jiwa lagi, atau kalian berdua akan tenggelam bersama kutukanku." Sejak malam itu, Reno berubah. Ia jarang bicara, sering termenung, dan tak pernah jauh dari air. Kadang Fikri melihatnya berdiri di kamar mandi berjam-jam, membiarkan air mengalir begitu saja, menatap kosong ke lantai seolah sedang mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Fikri makin takut. Ia mencoba mencari jawaban, menghubungi orang pintar, membaca kitab tua, bahkan mendatangi dukun yang dikenal sering berurusan dengan mistis di laut. Tapi semua berkata hal yang sama. "Kalau kau ikut dengar bisikannya, kau juga sudah ditandai." Waktu mereka tinggal sedikit. Perjanjian telah dibuat. Tumbal pertama belum cukup. Makhluk laut itu haus dan dia akan terus menagih. Malam itu, Fikri mimpi lagi. Tapi kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Ia berada di tengah laut, terapung sendirian. Tidak ada daratan sejauh mata memandang. Langit hitam, laut hitam. Lalu, dari bawah, tangan-tangan dingin menarik kakinya. Ia menjerit dan terbangun dalam peluh dingin. Di luar rumah, hujan turun deras. Tapi yang aneh, di teras rumahnya, ada jejak kaki basah, mengarah ke dalam padahal ia tinggal sendiri. Fikri panik, langsung menelepon Reno. Tapi kali ini Reno menjawab. Suara di ujung telepon lemah. "Fik, gua tahu siapa yang harus kita kasih." Fikri membeku. "Apa maksud lo?" Gua denger dia ngomong lagi. Dia bilang kita bisa pilih. Kalau kita kasih satu jiwa, yang kita pilih sendiri, kita selamat. Kalau enggak, dia ambil kita berdua. Lo mau ngorbanin orang? Tanya Fikri tak percaya. Reno tak menjawab. Hanya diam. Lalu sambungan terputus. 3 hari kemudian, seorang nelayan muda dari desa dekat pantai selatan dikabarkan hilang. Kata keluarganya, ia pergi melaut sendirian, tapi tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah perahunya, terdampar di pantai, dan segumpal rambut panjang yang tidak dikenali siapapun. Fikri langsung tahu. Itu bukan kecelakaan. Reno sudah memilih. Dan itu berarti, untuk sementara mereka selamat. Tapi bisikan itu belum berhenti. Karena laut tak pernah puas, dan pesugihan tak pernah selesai hanya dengan satu tumbal. Sejak nelayan muda itu hilang, Reno kembali seperti semula, aktif, penuh semangat, bahkan mulai membanggakan usahanya yang kini berkembang pesat. Namun di mata Fikri, ada sesuatu yang berubah dari sahabatnya itu. Tawa Reno terdengar kosong. Sorot matanya dingin. Dan malam-malam Fikri masih dihantui bayangan air. Tapi kini, mimpi itu tak lagi di laut, bayangan itu muncul di mana-mana, di dalam bak mandi, di ember cucian, bahkan di cermin saat ia mencuci muka. Ia selalu melihat mata, sepasang mata perempuan dengan tatapan kosong, memanggilnya dari balik permukaan air. Sampai suatu malam, Fikri mendengar suara dari dalam kamar mandi rumahnya. Ia mendekat dengan gemetar. Suara air mengalir dari keran, padahal ia tidak menyalakannya. Saat ia dorong pintu perlahan, ia melihat bak mandi penuh dan di dalamnya, sesuatu bergerak. Bukan air. Itu rambut panjang hitam pekat, mengambang pelan di permukaan air yang tenang. Fikri mundur, jantungnya nyaris meledak. Tiba-tiba lampu mati. Gelap. Suara perempuan terdengar di telinganya. Giliranku belum tiba. Tapi aku sudah dekat. Fikri pingsan di tempat. Besok paginya,
Reno datang menjemput Fikri. Ia terlihat tenang, bahkan tersenyum. Lo nggak bisa kabur, Fik. Lo juga bagian dari ini semua. Kita harus jaga keseimbangan. 1 tumbal tiap tahun. Dia udah kasih tahu caranya. Fikri menatapnya ngeri. Lo udah gila. Ini salah. Lo pikir kita bakal bisa hidup tenang setelah ini? Reno mendekat. Bisikannya seperti suara laut yang lirih tapi mengancam. Laut gak butuh orang baik, Fik. Dia cuma butuh yang berani. Malam itu, Fikri melihat Reno membawa seseorang, gadis muda dari kota, pacarnya yang baru. Fikri tak ikut, tapi ia tahu kemana Reno membawanya. Dan esok paginya, berita kembali datang, seorang perempuan hilang di sekitar pantai. Barang-barangnya ditemukan di pasir, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Fikri tak tahan lagi. Ia menatap laut dari jauh dan bertanya dalam hati, berapa nyawa lagi harus diambil sebelum semuanya berakhir? Dan dari kejauhan, suara laut menjawab, selama masih ada yang datang dengan harapan, aku akan selalu menagih. Fikri tak bisa lagi menahan beban yang terus menghantuinya. Setiap malam, jeritan orang-orang yang hilang terdengar di kepalanya. Ia tak lagi bisa tidur, makan pun terasa seperti memakan pasir. Wajah mereka, para korban, muncul di kaca, di mimpi, bahkan di permukaan air minum yang ia tuang. Reno, dia semakin tenggelam dalam kemewahan. Mobil baru, rumah mewah, gadis-gadis cantik silih berganti. Tapi Fikri tahu, itu bukan kebahagiaan. Itu topeng. Menutupi ketakutan yang perlahan menggerogoti jiwa. Sampai akhirnya, Fikri mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Suara perempuan. Lirih, basah seperti berasal dari dalam laut. Dia akan mengkhianatimu, Fikri. Sebelum kau jadi tumbal berikutnya. Pilih, lawan atau ikut tenggelam. Fikri mendadak sesak napas. Ia tahu, kutukan ini tak akan berhenti kecuali satu hal dilakukan, menghentikan Reno. Malam itu, Fikri mengikuti Reno diam-diam. Seperti yang ia duga, Reno membawa korban baru, seorang anak SMA yang baru ia kenal seminggu lalu. Reno mengajaknya ke pantai, pura-pura piknik malam. Tapi Fikri lebih dulu tiba di tempat persembunyian di balik semak dekat batu pesugihan. Ia melihat semuanya. Bagaimana Reno mengeluarkan sesajen, membaca doa yang pernah mereka ucapkan bersama. Bagaimana gadis itu kebingungan, belum menyadari bahwa hidupnya akan segera diambil. Fikri tak tahan. Ia berlari keluar dari persembunyian. Cukup, Reno. Berhenti. Reno terkejut, tapi langsung menyeringai. Lo pikir ini bisa dihentikan? Kita udah terikat, Fik. Laut udah punya kita. Aku lebih baik mati daripada membiarkan ini terus terjadi. Gadis itu lari ketakutan, kabur ke arah hutan. Fikri dan Reno berkelahi, tinju demi tinju, di bawah langit gelap yang menyaksikan semuanya. Saat Reno terjatuh, ombak mendadak naik. Air laut bergerak seperti tangan raksasa, menarik tubuh Reno perlahan ke arah batu pesugihan. Tidak. Aku yang sudah kasih tumbal. Ombak menelan Reno dengan satu hembusan keras. Laut kembali tenang. Tak ada mayat. Tak ada darah. Hanya pasir basah dan suara angin yang menyapu pantai. Fikri berdiri kaku. Nafasnya berat. Tapi untuk pertama kalinya, suara bisikan itu hilang. Namun saat ia membalikkan badan untuk pergi, dari kejauhan terdengar suara pelan, hampir seperti nyanyian. Satu jiwa pengkhianat telah diambil. Tapi takdir pesugihan belum selesai. Beberapa hari setelah Reno hilang di telan laut, Fikri berharap semuanya selesai. Tapi kenyataan berkata lain. Di rumahnya, cermin selalu berembun meski siang panas. Keran mengalirkan air asin. Bahkan suara ombak terdengar di kamarnya tiap malam. Ia mulai merasa bahwa laut belum puas.
bahwa meski Reno sudah pergi, ikatan pesugihan itu belum benar-benar terputus. Fikri kembali ke pantai selatan, berjalan seorang diri hingga ke batu tempat pertama kali ia melihat Reno melakukan ritual. Di sana, ia bertemu seseorang tak terduga, Nyi Ratri, perempuan tua berpakaian lusuh, dengan mata tajam seperti telah melihat dunia yang tak bisa dijelaskan manusia. "Aku tahu kau akan datang," katanya pelan. "Kau bawa jejaknya. Jejak kutukan laut." Fikri memohon bantuan. Ia tak mau jadi bagian dari kegelapan itu. Nyi Ratri mengangguk. Ia menunjukkan kitab tua berisi simbol-simbol kuno dan kalimat berbahasa Jawa kuno. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara memutus rantai pesugihan adalah menemui Ratu Laut itu sendiri dan menghadapi penghakiman. "Tak banyak yang bisa kembali dari sana," kata Nyi Ratri. "Tapi kalau kau sungguh ingin menebus semua nyawa yang sudah ditelan, hanya satu jalan pusar laut." Di malam bulan mati, Fikri mengikuti ritual penyeberangan. Ia masuk ke laut dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya tenggelam perlahan, namun ia tak merasa sakit. Justru seperti melayang masuk ke dunia lain. Di sanalah ia melihat dunia bawah laut yang sunyi, dingin, dan penuh dengan arwah. Mereka melayang seperti tidur, wajah pucat dan mata kosong. Di tengah-tengah mereka, duduk sosok megah dengan rambut panjang bergelombang, kulit pucat kebiruan, dan mata yang menyala hijau kebiruan. "Kenapa kau datang tanpa tumbal?" Suaranya bergaung dalam air. Fikri menelan ludah, lalu menjawab dengan mantap. "Aku datang untuk memutus perjanjian. Aku datang sebagai penebus." Sang ratu diam dan perlahan, senyumnya memudar. Tubuh Fikri terasa kaku, tapi pikirannya tajam. Di hadapannya, sang ratu memandangnya lama, seolah menilai kedalaman niat dan keberanian. Setiap perjanjian meninggalkan bekas. "Kau bukan hanya saksi, Fikri, kau bagian dari lingkaran ini." Tiba-tiba, laut di sekelilingnya berubah. Ia tak lagi berada di antara roh-roh. Sekelilingnya menjadi kamar lamanya. Reno duduk di pojok, tersenyum seperti dulu. "Fik, kita bisa kaya lagi. Kita mulai dari awal. Gak usah mikirin korban. Toh mereka juga bukan siapa-siapa." Fikri tahu ini hanya ilusi. Tapi suaranya begitu nyata. Gambaran berubah lagi. Kali ini, ibunya muncul. "Nak, ibu sakit. Kalau kamu ikut jalan Reno, kamu bisa bantu ibu." Fikri hampir goyah. Tapi ia menutup mata, berteriak dalam hati. "Aku tidak akan melanjutkan darah ini." Air di sekelilingnya meledak. Gambaran itu menghilang. Sang ratu kembali muncul, tapi kali ini wajahnya terlihat marah. "Kau menolak tawaranku? Kau menolak kekuatan? Aku memilih menebus, bukan meminta," jawab Fikri mantap. "Biarkan mereka pergi. Ambil aku jika perlu. Tapi cukup." Tiba-tiba, arwah para korban bergerak. Mereka mengelilingi Fikri, dan satu persatu mulai memudar bebas. Arwah Reno pun muncul. Ia tak bicara. Tapi untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tenang. Sang ratu menatap Fikri dalam-dalam. Lalu, perlahan ia menghilang bersama pusaran air yang menutup perlahan. Fikri merasa tubuhnya terdorong ke atas. Ia ditolak atau mungkin dilepaskan. Ia terbangun di tepi pantai, tubuhnya basah kuyup. Langit mulai terang. Lautan tenang. Namun, ukiran di batu pesugihan kini retak. Kutukan telah pecah. Tapi Fikri tahu, lautan belum lupa. Seminggu setelah kembali dari pusar laut, Fikri mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi ia tahu, ia takkan pernah sama. Ia bukan hanya penyintas. Ia adalah penebus. Desa di sekitar pantai selatan mulai tenang. Tak ada lagi orang hilang. Tak ada lagi bisikan di malam hari. Bahkan batu pesugihan, yang dulu selalu diberi sesajen, kini ditinggalkan. Dibiarkan ditumbuhi lumut dan rumput liar. Namun ketenangan itu terasa seperti tenang sebelum badai.
Fikri sering termenung, karena hatinya berkata, sesuatu belum selesai. Pada malam bulan purnama, Fikri bermimpi aneh. Ia berada di tepi pantai, sendirian. Ombak tak berbunyi. Laut begitu datar seperti cermin. Lalu dari kejauhan, muncul sosok perempuan. Rambutnya menjuntai, gaunnya basah, dan langkahnya nyaris tak menyentuh pasir. Sang Ratu Laut. Tapi kali ini dia tidak marah. Kau telah melakukan apa yang tak pernah dilakukan manusia, ucapnya pelan. Kau menolak kekayaan demi menebus dosa orang lain. Fikri diam, menunduk. Kutukan ini tidak bisa dihapus, tapi bisa ditahan. Kau bukan penghapus, Fikri. Kau adalah penjaga, Fikri mendongak. Penjaga, ya. Karena akan selalu ada manusia yang datang ke laut ini dengan tamak di hati. Mereka akan mencari batu itu lagi. Mereka akan memanggilku. Dan kau adalah pengingat bahwa setiap perjanjian ada harga. Dan laut selalu menagih. Fikri terbangun dengan keringat dingin. Tapi ia tahu mimpinya bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah perjanjian baru. Sejak malam itu, Fikri tak pernah meninggalkan desa. Ia menjadi sosok sunyi, tinggal dekat pantai. Setiap malam bulan gelap, ia duduk menghadap laut, membawa dupa dan garam, bukan untuk memanggil, tapi untuk menjaga. Dan konon, setiap kali ada orang asing mendekati batu pesugihan, mereka akan bertemu seorang lelaki muda dengan mata tajam dan kata-kata yang menusuk. Pulanglah, sebelum laut menagih jiwamu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa nyalakan notifikasi, karena masih banyak kisah gelap dan misterius yang menanti untuk kamu dengar.